Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Darren Vika Kumrianto, Edwin Sivia Bertaninda, dan Bobi Novalinda Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengenal pengamanan pada e-commerce. Selanjutnya, analisis statis menggunakan Mobile Security Framework untuk pengujian keamanan aplikasi mobile e-commerce berbasis Android. Pada jurnal ini membahas tentang analisis keamanan kelemahan kriptografi with crypto SSL bypass, penggunaan dangerous permission, hardcore secret, root detection, dan domain malware check. Hasil analisis keamanan yang dilakukan pada mobile account berbasis Android paling populer di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa celah keamanan masih terdapat dalam aplikasi mobile e-commerce di Indonesia yang perlu diketahui baik oleh pihak pengguna maupun pengembang aplikasi. Lalu untuk mengamankan e-commerce tersebut menggunakan sistem seperti apa? Menggunakan SSL, apakah menggunakan SSL, firewall code, computing, dan lain-lain. Pada jurnal ini menggunakan Mobile Security Framework atau MOPSF untuk melakukan pengujian keamanan terhadap aplikasi mobile e-commerce khususnya yang berbasis Android. Sistem ini memiliki 3 fase, yaitu perancangan, proses desain RAD, dan fase implementasi. Dengan menggunakan metode ini melakukan pengujian aplikasi dinamis saat runtime untuk aplikasi Android dan memiliki kemampuan fuzzy API web yang didukung oleh Capfus, pemindai keamanan khusus web API. Next. Bagaimana cara mengamankannya dan jelaskan sistem kerja pengamanan tersebut. Jelaskan dan berikan gambar. Sistem kerja pengamanannya berikut adalah gambarnya, berupa peringkat aplikasi dan versi aplikasinya. Ini merupakan daftar aplikasi e-commerce yang ada di Indonesia berdasarkan penggunaan terbanyak analisis statis. Analisis statis adalah salah satu tahapan pengujian aplikasi seluler menurut pentester Hacken. Kerangka kerja open source yang paling nyaman adalah MOPSF. Cara umum analisis statis menggunakan MOPS pada aplikasi mobile commerce mencakup 1. SSL bypass, crypto permission, hardcore secret, dan malware check. Next. Selanjutnya menjelaskan tentang metode yang digunakan. Yang pertama ada metode RAD, metode yang digunakan pembuatan aplikasi dengan menggunakan pengembangan sistem rapid development. Dan selanjutnya fase metode kebutuhan perancangan atau requirement planning phase. Dalam fase ini pengguna dan penganalisis bertemu untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan aplikasi atau sistem kerja, untuk mengidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Selanjutnya desain RAD atau Rapid Application Development. Pada fase implementasi ini penganalisis bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan non-teknis perusahaan. D. Fase implementasi atau implementation phase. Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop, analisis, dan pemrograman dapat bekerja membangun dan menunjukkan representasi visual desain dan pola kerja pengguna. Selanjutnya yaitu tahapan proses analisis status terhadap proses analisis statis menggunakan MOPSF. Setelah berhasil melakukan instalasi MOPSF, jalankan skrip berikut pada direktori MOPSF. Kemudian pada browser diakses melalui alamat berikut. Untuk mendapatkan beberapa fitur seperti file upload, view previous scan reports, transition to API documentation, transition to GitHub project. Berikut gambar
tahapan analisisnya. Next. Weak crypto analisis. Weak crypto dilakukan dengan melihat apakah terdapat implementasi algoritma kriptografi yang lemah atau penggunaan algoritma kriptografi yang sudah usang atau sudah dianggap tidak layak. Dari kelima aplikasi yang dilakukan analisis terdapat 2 aplikasi yaitu LZ dan BL yang masih menggunakan algoritma SH1 sebagai algoritma yang digunakan dalam sertifikatnya digitalnya untuk kode signing. Contohnya ada di tabel gambar berikut yang di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SH1 untuk sertifikat atau untuk autentikasi handshake di TLS, SSH, atau IKE berbahaya karena sudah terbukti dapat dilakukan collision attack dan bisa disalahgunakan oleh penyerang. SHA-1 telah rusak sejak 2004, tetapi masih digunakan di banyak sistem keamanan, sehingga disarankan kepada pengguna untuk menghapus dukungan SHA-1 untuk menghindari penyerangan Pairing 2019. Sedangkan SR terdeteksi menggunakan random number yang tidak aman. Next. SSL bypass certificate pinning adalah lapisan keamanan tambahan untuk melakukan perlindungan terhadap serangan man in the middle. Dengan ini memastikan bahwa hanya otoritas sertifikat CA bersertifikat yang dapat menandatangani sertifikat untuk domain aplikasi dan bukan CA manapun di sertifikat store. Pengembang aplikasi menerapkan sertifikat pinning untuk menghindari rekayasa terbalik, memungkinkan pengembang menentukan sertifikat mana yang diizinkan oleh aplikasi. Alih-alih mengandalkan toko sertifikat analisis SSL, bypass dilakukan dengan melakukan cek apakah terdapat servis yang melibatkan protokol HTTP yang tidak mewajibkan penggunaan SSL sebagai persyaratan keamanan transaksi. Dalam protokol HTTP menggunakan SSL seperti mengizinkan HTTP di manifest atau terdapat string berkonten HTTP slice yang merupakan weak implementation. Ketika mengimplementasikan ke sebuah aplikasi seharusnya menggunakan komunikasi HTTPS, baik digunakan secara natif dengan contoh web service atau dalam yang digunakan dalam web view yang mengakses sebuah web page melalui web view atau mengimplementasikan keduanya. Hasil analisis terhadap SSL bypass menunjukkan kelima aplikasi terdapat implementasi yang memungkinkan terjadinya SSL bypass. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Poppy Novalinda Putri. Dangerous permission, secara umum istilah izin berarti mengizinkan seseorang untuk melakukan hal tertentu dengan persetujuan atau otoritas yang diberikan untuk melakukan segala jenis tindakan. Di Android, izin atau permission juga mengikuti konsep secara umum dari izin. Aplikasi Android dibangun untuk melakukan serangkaian tindakan. Beberapa di antaranya memerlukan izin dari pengguna. Analisis terhadap permission lebih diarahkan pada seberapa banyak dangerous permission yang digunakan oleh aplikasi. Semua aplikasi yang dilakukan analisis menunjukkan bahwa semuanya mengandung dangerous permission. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi tersebut memungkinkan mengambil data-data pribadi dari perangkat jika pengguna memberikan hak izin. Hardcore secret dalam satu temuan yang lebih umum yang dilaporkan terkait celah keamanan aplikasi Android adalah masalah yang melibatkan hardcore secret atau sesial yang bersifat rahasia, biasanya berupa password atau key, yang tersimpan pada source Android. Analisis hardcore secret dilakukan dengan melakukan pengecekan apakah terhadap kredensial, password, key, atau informasi rahasia lainnya yang tersimpan secara hardcore di dalam aplikasi. Dari kelima aplikasi terdapat 2 aplikasi yang kemungkinan terdapat hardcore secret yaitu TP dan LZ yang ditemukan dalam bentuk file. File yang ditemukan diduga menyimpan data. 4.2.5 Root Detection Root Access adalah proses yang memungkinkan pengguna smartphone, tablet, dan perangkat lain yang menjalankan sistem operasi Android untuk mendapatkan kontrol istimewa.
atau dikenal sebagai access root. Routing adalah proses di mana seseorang mendapatkan akses ke perintah admin dan fungsi sistem operasi. Ini memberi kemampuan atau izin untuk mengubah atau mengganti aplikasi sistem, file, dan pengaturan, menghapus aplikasi yang sudah diinstal, menjalankan aplikasi khusus yang memerlukan izin tingkat administrator. Analisis root detection dilakukan dengan melakukan cek apabila aplikasi mempunyai fungsi untuk melakukan deteksi akses root terhadap perangkat Android yang digunakan, di mana akses memungkinkan untuk akses langsung ke dalam sistem termasuk data-data yang dimiliki aplikasi. Hasil analisis root detection menunjukkan kelima aplikasi sudah menyediakan mekanisme root detection di dalamnya, sehingga aplikasi tersebut tidak akan berjalan pada perangkat yang sudah terdapat akses root, atau minimal memberikan informasi kepada pengguna bahwa perangkat yang digunakan dalam keadaan akses root dan berpotensi membahayakan. Kemudian domain malware check. Analisis domain malware check dilakukan dengan melakukan cek apabila domain-domain yang terdapat dalam aplikasi terindikasi dalam kategori domain yang mengandung malware atau tidak. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima aplikasi tidak menunjukkan bahwa terdapat domain yang terindikasi malware. Berikut adalah kesimpulan dari jurnal. Analisis yang dilakukan terhadap aplikasi Android Mobile e-commerce dengan versi aplikasi pada saat dilakukan analisis, sehingga memungkinkan hasilnya berbeda jika dilakukan analisis dengan waktu yang berbeda seiring dengan update. Seiring dengan update yang secara rutin biasa dilakukan oleh pengembang aplikasi. Hasil analisis keamanan yang dilakukan pada aplikasi mobile e-commerce yaitu SP, TP, LZ, BL, dan SR yang menunjukkan 5 besar mobile e-commerce berbasis Android paling populer di Indonesia. Menunjukkan bahwa beberapa celah keamanan masih terdapat dari kelima aplikasi tersebut. Dengan tingkat keamanan yang relatif sama, celah-celah keamanan yang ditemukan dapat menjadi security awareness untuk pengguna aplikasi tersebut yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Untuk pengembang aplikasi Android, khususnya untuk e-commerce, hasil analisis ini dapat dijadikan catatan keamanan yang harus diperbaiki. Demikian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.